لسرك وحامل راية دعوتك شاملة طلب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف أبخار في كل موطن من مواطن القرب ومزهر قاسم عندك بعبادك وساقك إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل هذا الكرام من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تبعثنا بجميع أدوارنا وتقربتنا بجميع رعايتك وحسين رعايتك وأن تبلغنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin biftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita kembali dipertemukan di Majelis Maulid Arba'in malam ke-37. Aneh aku. Pertama-tama yang kami ta'zimi para habaib, para sadah yang hadir bersama kita pada malam yang berbahagia ini. Begitu pula warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Al-muhtaramun sadatuna al-habaib al-masyayikh al-asatid an-nakhussu khususan sahib al-bait akhuna Husni al-Jufri, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari yang paling mulia dalam satu minggu, Lailatul Jum'ah fihi syaraf, Allah perkenankan kita untuk hadir di dalam maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca sirahnya Nabi, kemudian memperbanyak sholawat. Harusnya ya, kalau hadir maulid Nabi itu banyak sholawatnya harusnya. Jadi kalau di tengah-tengah rawi itu banyak yang sallallahu alaihi karena itu perintahnya Nabi. Dalam hadisnya masyhurah, ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sedang menjahit baju di malam hari, tiba-tiba jarum jahitnya itu jatuh, dan kebetulan seketika itu juga lampunya padam. Kemudian Nabi masuk. Beliau sedang meraba jarum itu karena jatuh. Di dalam kamarnya Nabi itu lantainya tanah, jatuhnya ke tanah. Beliau meraba, lampunya padam. Masuk Nabi, kelihatan jarum.
Kaget Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, ma'adwa wajhika ya Rasulullah. Begitu terangnya cahaya wajahmu ya Rasulullah, terang. Kata Imam Al-Haddad, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila surji. Setiap rumah yang Nabi tinggal di rumah itu, maka nggak butuh lagi dengan penerangan, nggak perlu lampu lagi. Setiap Nabi hidup di dalam hati setiap mukmin, maka nggak perlu penerang cahaya yang lain. Jadi selalu bergembira untuk semangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kata, terus Nabi bersabda pada saat itu, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Maka celakalah, kata Nabi, orang yang tidak mampu melihat aku di hari kiamat. Wa man lam yaraka ya Rasulullah, siapa orang yang tidak melihat engkau di hari kiamat? Al-bakhil, kata Nabi, orang yang bakhil. Wa man bakhil ya Rasulullah, siapa orang bakhil itu ya Rasulullah? Man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, orang yang ketika namaku disebutkan tidak mengucapkan sholawat kepadaku. Jadi yang kita namakan Maulid Nabi itu adalah sirah, rangkuman, ringkasan dari sejarah kehidupannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca 40 malam, malam ke-41 harusnya kita sudah bisa ngarang sirah Nabi Muhammad Sallallahu 40 malam gitu baca. Apa enggak? Enggak, insya Allah ya. Kalau Habib Salim di Tarim itu di Masjid Jami malam Jumat sama malam Jumat. Kenapa dipilih di malam Jumat? Insya Allah kita ulas sedikit tentang keutamaan malam Jumat. Di sana malam Jumat di Masjid Jami, Habibana Salim Masyawari kalau baca burda, baca maulid baik diba ataupun al-habsyi, beliau nggak megang rawinya, beliau bacanya hifdzan. Begitu juga burdah, kalau malah Jumat subuh di Ribade ya, nggak pegang rawinya, langsung aja hifdzan, hafalannya. Jadi ketika disebutkan namanya Nabi, baik bismillahir, namanya Muhammad, Ahmad, Rasulullah, atau bismillah, kata ganti, maka orang-orang Tarim itu sallallahu alaihi. Kenapa ngikutin hadis ini? Wa in tuti'uhu tahtadu dalam Quran. Kalau engkau ikutin para rasul, kalau engkau ikutin Nabi Muhammad, kalian akan mendapatkan hidayah. Nabi di akhir hayatnya mengatakan, taraktu fikum tsaqalain, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Lan tadillu bihima, lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya selagi kalian berpegang teguh dengannya. Kitabullah wa sunnatur rasul, kitabullah dan sunnahnya Rasul. Dalam riwayat yang lain, wa qittarati ahli baiti, ahli bait, kitabullah dan ahli bait. Pusakanya ma'ruf ya, Quran dan hadis. Man bisa nggak kita belajar sendiri Quran dan hadis? Jadi kira-kira pesannya Nabi dalam menginformasikan hadis ini apa? Pesannya kita disuruh mempelajari Quran dan hadis.
pesannya lagi adalah kita untuk semangat belajar menuntut ilmu. Dalam kitab fikih sumbernya dari Quran dan hadis. Itu juga al-adillah al-mujma' 'alaiha. Dalil yang disepakatin oleh ulama itu ada 4 ya. Quran, hadis, ijma', qiyas gitu ya. Qiyas ini kalau ada satu masalah seperti di hadis zakat fitrah, yang di dalam hadis itu sa'un minat tamar, sa'un minal bur, sa' min zabib, disebutin yang dikeluarkan dari gandum, dari korma, dari kismis, zabib. Beras nggak ada karena belum dimakan di Arab pada saat itu. Ulama kiaskan lah, harus ada illatul jami'ah bainal makis alaih, harus ada yang menghimpun. Apa yang menghimpunnya? Sama-sama makanan pokok, jadi dikiaskan, boleh dikeluarkan juga beras. Di sini pentingnya ya, Imam Abu Hanifah itu la yasta'mil qiyas, beliau nggak pakai qiyas. Nah, cuman beliau yang membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Kita kata ulama kalau mau taklid harus ngikutin semua syarat yang diperlakukan di dalam madhab yang kita mau taklid. Contoh gampang, mau umroh disuruh taklid madhab Imam Malik wudhunya, jadi kepalanya semuanya dibasuh, jadi usap ya. Terus harus digosok-gosok anggota badannya, harus muala gitu. Nah, kalau mau ngikutin Imam Abu Hanifah keluarin uang, sepakat ini ulama harus pakai syarat yang diberlakukan di dalam madhab itu. Mereka nisabnya 3,8 kilo, cuman bukan beras, korma atau anggur atau bur. Nah, burnya ada yang katakan setengah so atau 1 so. Nah, kalau korma 3,8 kilo ya tinggal sesuaikan nilainya. Paling rendah harganya, paling tinggi yang pertengahan. Makanya udah pernah ngeluarin zakat fitrah pakai apa? Beras, ganti pakai uang. Nah, ini kacau. Masalahnya zakat ini termasuk rukun min arkanil Islam, termasuk yang bakal ditanya, awal-awal yang ditanya di hari kiamat. Ini namanya qiyas. Ya, Ustaz Mubashir tadi di akhir-akhir semakin banyak keberkahan, mungkin dikiaskan dengan malam Lailatul Qadar ya, di akhir-akhir bulan Ramadan. Cuman ma'adamil illatul jami'ah, namanya qiyas super fasid. Qiyas super fasid namanya ya. Baik. Jadi itu, setiap pendengar namanya Nabi kita diminta salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Jadi itu kenapa hadir maulid Nabi banyak salawatnya, karena nama Nabi terus-terusan disebut di setiap fasal kita bersolawat. Itu salawat benar-benar full dibacanya ya. Kita ikutin. Ini menjadikan ladang pahala, setiap hari dapat pahala, setiap hari dapat pahala, begitulah. Setiap orang hadir majma'ul khair, kumpulan kebaikan, itu akan mendapatkan pahala, dan orangnya berbeda-beda, tergantung niat, tergantung ma'rifahnya, tergantung amalnya. Wahakala kehidupan kita ya. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak pengetahuan, wawasan apa yang harus dia lakukan gitu. Dan ini memotivasi untuk beramal. Amalnya banyak dengan syarat ikhlas, bakal banyaklah bekalnya di hari kiamat. Salawat teriring salam semoga di malam ini yang dalam hadis Nabi bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah, sungguhnya hari yang paling afdal dari hari-hari kalian itu hari Jumat. Fa'akthiru alayya salata fi, perintah Nabi perbanyak. Jadi bukan baca, bukan faqra'u, bukan
perintahnya bacalah sholawat, enggak, perbanyak. Jadi kalau sholawat setiap hari harus ada, maksudnya begitu. Malam Jumat diminta diperbanyak. Fa'aksirus sholata alayya fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat yang kalian ucapkan itu akan dipersembahkan kepada diriku. Makanya orang yang paling Nabi ingat, yang paling Nabi kenal, yang paling banyak sholawat, karena namanya muncul terus. Apalagi per menit, setiap hari, semakin banyak semakin Nabi kenal. Semakin Nabi, kita kenal Nabi aja luar biasa. Kenal belum? Allahu a'lam. Nggak kenal baru cinta, kan ada proses ya. Kenal dulu baru cinta ya. Kenal cinta baru semangat untuk ittiba. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya adalah taat kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Maka di hari Jumat dan juga di malam Jumat diminta untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulama di dalam kitab fikih ya, bab salat Jumat dijelaskan di sana sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hari Jumat. Hari Jumat dikasih hari yang spesial. Syiarnya apa? Syiarnya di hari Jumat itu sholawat. Jadi tahu ya, di dalam Islam ini dalam keadaan tertentu, di tempat tertentu, dikhususkan, diperintahkan untuk memperbanyak amalia khusus. Di dalam Al-Quran, di dalam bulan Ramadan, karena bulan yang diturunkan, unzila fihil Quran, di dalamnya Al-Quran, syiarnya disunnahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Di malam takbiran Nabi bersabda, zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasin malam Id, malam hari raya kalian dengan bertakbir. Jadi kata ulama, takbir di malam Idul Fitri, Idul Adha itu lebih afdal bahkan dari membaca Al-Quran. Begitu juga ketika kita ihram untuk haji atau umroh. Ihram itu artinya niat masuk haji atau umroh, namanya ihram. Kalau laki-laki harus sudah pakai kain ihram, kalau enggak kena muharramatul ihram. Habis ihram disunnahkan talbiyah, zikir lain pun mafdhul, yang fadil, yang dapat pahala lebih besar itu bacanya talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Sampai kapan? Sampai tawaf. Ketika masuk ke dalam Ka'bah, udah mulai ambil start tawaf dari rukun yang ada Hajar Aswad. Mulai di sana ada doa-doa dan zikir-zikir khusus dari Nabi untuk tawaf yang kata. Begitu juga di hari Arafah diminta untuk memperbanyak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis. Nah, di hari Jumat ini kata ulama diminta untuk memperbanyak di malam Jumat dan di hari Jumat diminta untuk memperbanyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena ada perintah khusus. Jadi Quran di sini mafdhul enggak? Ada beberapa Quran diminta untuk dibaca di malam Jumat dan di hari Jumat. Yang paling afdal adalah qira'atu surat Al-Kahfi. Kebenaran nih malam Jumat, besok hari Jumat nih. Tergantung, ada nggak yang termotivasi kita untuk mengamalkan diri. Setidaknya ini oleh-oleh yang kita bawa bisa kita amalkan seumur hidup. Itu hikmah daripada hadir majelis ta'lim, majelis zikir, majelis maulid. Ada yang dibawa untuk perubahan supaya bisa kedepannya lebih baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Al-Habib Tahir,
bin Husain bin Tahir ini sahabat karibnya Al Habib Ahmad bin Muhammad Al Habsyi yang makamnya di Tambak tempat kita. Kalau Al Habib Husain bin Tahir bin Husain, beliau ini saudaranya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, sahibul Sulamut Taufiq, sahib Sulamut Taufiq. Beliau ada mengarang beberapa kitab, ada himpunan wirid Tariqah Ba'alawi, begitu juga ada Wasiyatul Ikhwan terkenal. Beliau berkata di dalam situ, fatub ila maulaka ya insanu, bertobatlah kepada Tuhanmu hai manusia, min qabli an yafutaka zaman, sebelum engkau kehilangan kesempatan. Tobat dari apa nih? Dari muqata'atur rahim, dari bermusuhan sama saudara. Gara-gara apa? Gara-gara warisannya, baginya keles nggak rata, teguran lagi sampai mati. Fatub katanya Habib Husain, fatub, daripada dengki, daripada hasad dan yang lain sebagainya. Makanya penting kita itu harus ada waktu minimal seminggu sekali untuk hadir majelis ta'lim, supaya hati ini yang sudah mulai gersang, yang sudah mulai gelap, ada secercah cahaya lagi yang masuk. Cuman kalau dipaksa terus cahaya itu bakal merangin. Majelis ta'lim itu yang kalau balik cerah kitanya, ke arahnya lebih, ke depannya lebih enak lagi. Kalau balik pergi, pulang pergi sama aja, itu kan patut dipertanyakan apa yang salah kira-kira, pemajelisnya apa kitanya. Itu namanya kata Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kalian disuruh dihisab, periksa, introspeksi diri, kira-kira apa yang kurang, apa yang salah. Kenapa? Sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang kita buat, mau yang baik, mau yang buruk, semua dicatat di kanan, di kiri. Catatannya ini dua-duanya masih bisa dihapus. Yang baik, kalau memang dari awal motivasinya ria, itu nggak ketulis sama sekali. Ntar di hari kiamat kalau dia nuntut, kata Allah, engkau beramal bukan untukku, akan tetapi untuk manusia. Fatlubu minhu, minta jazanya dari dia, jangan minta dari dia. Kalau ketulis, lihat ini bakal diungkit nggak di suatu hari, bakal diceritakan nggak, bakal dibanggakan nggak. Karena ria, kata Nabi, ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, dia akan membakar, memakan kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu. Sini nih, kadang udah nolong orang lama bertahun-tahun, tahu dia kurang ajar sama kita, mulai disebarkan, mulai ngoceh sama orang lain, orang nggak tahu diri, udah hapus tuh. Yang 12 tahun, 20 tahun dia hapus. Ini pentingnya ilmu qablal amal. Makanya dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kata ulama nahu, kalau inna masuk huruf ma itu afadal hasar. Hasar itu berarti cuma ada di situ aja. Cuman ini, nggak ada yang lain. Yang takut kepada Allah itu cuma ulama. Cuma ulama. Ulama ini orang yang berilmu. Ulama orang yang berilmu. Kalau ustaz sekarang macam-macam ya, tukang bekam pun jadi ustaz sekarang, macam lah. Jadi nggak ada ukurannya. Ulama itu orang yang berilmu. Siapa ulama? Kata Imam Syafi'i, kalau seandainya ada orang berwasiat, kalau aku meninggal, sepertiga hartaku ini berikan kepada orang alim yang ada di RT ini seandainya. Siapa alim itu? Alim itu ahli fikih atau tafsir atau hadis, yang mereka itu memahami semua bab-babnya, sehingga kalau ditanya dia bisa jawab, kalau nggak bisa jawab dia tahu nyarinya di mana. Itu namanya alim.
kalau Habib Salim guru kami, kalau mau yashtaqilu bid'wa ilallah, kalau mau berdakwah di jalannya Allah, minimal atqanal muqaddimatul hadramiyah. Kalau fikih minimal kitab muqaddimatul hadramiyah itu benar-benar paham ya, di luar kepala lah, ngajar nggak perlu pakai kitab lagi.